Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Iwan Kurniawan, masih membahas mengenai buku Profit Maker. Di halaman 41 kita lanjutkan. Mama saya gigih luar biasa. Waktu itu saya masih SD. Mama suruh saya cuci botol pakai air panas mendidih. Ya, itu botol-botol sirup bekas yang sudah dicuci sabun, kemudian disteril dengan air mendidih sebelum diisi dengan jamu kunir asam buatan mama. Masih teringat jelas di benak saya meskipun telah 30 tahun berlalu, bagaimana botol-botol tersebut mengeluarkan uap dan mengembun. Jadi ceritanya begini. Papa saya kerja di kantor dengan gaji cukup untuk kami sekeluarga. Tetapi di rumah ada 6 orang saudara mama yang disekolahkan dan dicarikan kerja. Jadi rumah selalu ramai. Mama cerita gaji papa habis di minggu pertama, sehingga saat arisan mama bawa jamu 2-3 botol untuk dipromosikan. Alhamdulillah responnya bagus. Semakin hari semakin banyak pesanannya, karena memang jamunya bersih dan higienis. Sampai-sampai dari mulut ke mulut menyebar ke lingkungan Dharma Wanita kantor temannya sampai ke para dokter. Ya, Bu dokter rela ambil jamu puluhan botol hampir setiap hari ke rumah. Zaman itu memang belum musim WA. Boro-boro WA, telepon rumah aja jarang yang punya. Luar biasa di zaman itu, bisa jualan laris, benar-benar asli dari getok tular. Cerita yang menyebar dari mulut lewat mulut. Saya belajar banyak, terutama bagaimana membuat produk dengan kualitas yang terjaga, nggak asal-asalan. Meskipun itu hanya jamu yang dikemas di botol kaca higienis, ternyata efek kualitas tersebut menjadi buah bibir yang membuat produk tersebut dipromosikan. Dari situ mulai mama tambah beberapa dagangan, karena banyaknya tamu yang datang ambil jamu. Sekalian mama beli panci, cangkir, wajan, dan apapun yang bikin ibu-ibu dijamin kepo. Selalu ramai di rumah. Dan enggak cuman itu, mama bahkan jualan lantai keramik, padahal bukan toko bangunan. Saya lihat ada banyak stok dan sampel keramik di garasi. Dari keuntungan jualan keramik itu, mama mengganti upin rumahnya dengan kualitas yang bagus di zamannya. Kalau ngandalin gajian nggak akan maju, kata mama. Saya melihat, saya mendengar, dan ketika beranjak dewasa, secara nggak sadar banyak yang saya tiru dari kegigihan mama. Rezeki itu bukan cuman gaji. Kalau gaji Anda kecil, maka baca ini baik-baik, maka dengarkan ini baik-baik. Begitu ya. Teringat masa saya mau masuk kuliah, harus bayar utang gedung dan beberapa keperluan yang mama pernah cerita. Ya, kami hidup cukup waktu itu, tetapi memang kadang ada keperluan-keperluan besar yang harus dipenuhi. Beberapa hari mama di depan teras ba'da asyar sambil pegang tasbih dan masih pakai mukena. Kadang saya melihat beliau menitikan air mata tanpa tahu apa yang dia pikirkan. Suatu hari saat perlu-perlunya biaya yang cukup besar, ada seorang lewat di depan rumah, tengok tanah di depan rumah. Tak lama kemudian si bapak menyapa mama dan bertanya, "Itu tanah siapa?" Kemudian mama memberikan nama dan alamat pemilik tanah tersebut. Ya, mama memang bukan maklar dan sekedar membantu saja. 3 hari kemudian pemilik tanah datang membawa uang tanda terima kasih senilai keperluan yang mama pikirkan. Ya, bukan gaji, bukan juga hasil usaha, tapi murni diantar dari Allah
untuk mama yang sedang berzikir. Anda sedang kesulitan uang, sedang perlu dana besar, jangan berharap pada manusia. Jangan berharap berlebihan pada gaji maupun hasil usaha. Allah Maha Pemberi rezeki. Mintalah dan berharaplah padanya. Benar sekali, Mas Ali. Terima kasih atas sarannya. Nah, di halaman selanjutnya, di halaman 45, beliau mengatakan, mengapa saya nggak mau disebut pengusaha? Mungkin bukan merendah atau sok-sokan, tapi gini loh, yang namanya pengusaha itu yang menonjol di dalam benak masyarakat adalah orang yang punya bisnis. Bisnisnya besar, ada tempat atau minimal toko lah. Jadi waktu ditanya orang, usahanya apa? Gampang jawabnya, tinggal sebutin aja nama usahanya. Sebetulnya nggak salah sih jadi pengusaha, tapi sebenarnya saya sendiri juga bingung. Kenapa bingung? Karena saya punya perusahaan tapi kantornya nggak penting-penting amat. Saya lokasikan di desa, pinggir kota, dan nggak perlu pakai nama PT di depannya, dan malah terlihat seperti rumah biasa. Karena saya lebih mementingkan profit daripada look atau penampilan. Ya, banyak perusahaan besar-besar, operasionalnya juga besar, manajemen besar, tapi keuntungannya kecil. Banyak juga usaha yang kelihatannya bagus di pinggir jalan, tetapi setelah dianalisa minus. Bahkan pemiliknya terus-terusan nambah hutang. Banyak orang usaha, bahkan sebagian besar, hanya berfokus pada modal dan penampilan saja. Tetapi jujur, saya ketemu banyak orang, dan sebagian besar dari mereka yang bertemu saya membuka kondisi usahanya. Ada yang rumah makan besar, travel umroh dan haji, bengkel, pabrik roti. Bahkan pernah saya diajak diskusi oleh pemilik universitas dan sebuah stasiun televisi lokal yang hutangnya nggak main-main, 70 miliar, dan dia nggak paham berapa keuntungan per bulannya. Ya, banyak hal formalitas yang ditonjolkan di perusahaan pada umumnya, dan ini berkebalikan dengan usaha-usaha yang saya rintis dan saya pegang sampai hari ini. Fokusnya bukan ke modal dan penampilan, bahkan nggak tampil keren nggak masalah, nggak dimulai dengan modal yang cukup pun beres. Yang penting profitnya wajib diurus dan wajib ada. Nah, inilah yang membuat saya menyebut diri saya adalah profit maker, bukan pengusaha. Meskipun saya punya 2 perusahaan dan beberapa bidang usaha, yang penting profit, bukan nama yang gede aja. Saya lebih nyaman dianggap sebagai UKM, tapi profitnya tinggi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat Anda memahami bahwa sebenarnya usaha itu tidak seperti yang dipikirkan orang, melainkan Anda bisa menciptakan cara Anda sendiri. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Semoga saya bisa membagikan bagaimana sih supaya bisa jadi profit maker atau pencetak keuntungan, baik ketika hari ini Anda sudah punya usaha maupun belum. Di halaman selanjutnya, halaman 48, biasakan koordinasi online. Mengapa bisnis banyak yang melambat di masa pandemi, bahkan tutup? Salah satu sebabnya adalah apa-apa harus ketemu. Nggak mantap kalau nggak ketemu. Nah, memang ada beberapa hal yang tidak bisa diwakilkan dengan cara daring. Tetapi selama pandemi saya tidak terlalu kaget, karena sebelumnya pun sering koordinasi secara online. Membiasakan kebiasaan ini harus dimulai dari diri sendiri. Ada orang yang apa-apa telepon, sehingga saat bertemu orang dia sibuk terima telepon. Ada orang yang sibuk chat,
untuk koordinasi sampai dimarahi istrinya. Dan ada yang harus ketemu, kalau nggak ketemu nggak selesai. Yang kami terapkan adalah fleksibilitas. Yang penting cepat, dan meeting online sangat menguntungkan. Selain hemat biaya, terrekord, dan bisa jelas presentasi data. Waktu meeting pun lebih singkat. Yang terpenting sebetulnya bukan media online, telepon, offline, chat, dan lain-lain, tetapi bagaimana Anda membangun komunikasi berdasarkan goal Anda. Ada orang yang beranggapan kalau online sulit masuk pikiran, gaptek, dan lain-lain. Ya, saran saya, meskipun online, persiapkanlah seperti offline. Misal, tempat yang mendukung, catatan, dan fokus. Jika Anda terbiasa komunikasi secara online, maka lebih banyak hal yang Anda kerjakan dalam waktu yang singkat. Oke, kita lanjut ke halaman 50. Awas, modal utang membuat beberapa bisnis harus ngebut meskipun pandemi. Angsuran nggak bisa ditunda, nggak peduli market sedang turun daya beli, menurun, atau jangkauan target market sedang terhambat peraturan. Mengapa sektor usaha teriak di saat seperti ini? Beban sudah tinggi, selama ini menggulung utang, bukan menggulung profit. Ya, perhatikan bisnis Anda. Jika angsuran semakin tahun semakin besar, utang selalu diperpanjang, itu tandanya bahwa bisnis Anda sedang bermasalah dari awal. Tapi nggak terasa karena masih ada cash flow. Saya gemes sama konsultan-konsultan bisnis yang merasa pinter dengan teori-teori manajemennya. Mereka sering pakai istilah hutang produktif. Saat PSBB, PPKM, cep, kelakep. Mentok-mentoknya suruh relaksasi utang. Emang ada orang utang kok disuruh relax? Kalau kita punya utang terus merasa relax, ada yang aneh dengan perasaan kita. Untuk bisnis yang dibangun dari awal tanpa utang dan menghasilkan profit baru, itu namanya baru relax, apapun kondisinya. Kalau kondisinya seperti ini, ya direm sebentar lah, nantikan pulih, genjot omset lagi. Kalau harus ngangsur bank, ya buyar bro, apalagi restruk dan jumlahnya dihitung tambah besar. Terus gimana? Kuncinya adalah direm dulu, jangan ngebut. Kalau bisa kurangi pengeluaran apapun di bisnis Anda, hitung dari hal yang kecil, hitung secara detail, minimal pakai Excel, pangkas kanan kiri, depan belakang. Semakin kecil operasional Anda, maka semakin panjang umur bisnis Anda. Ambil kalkulator, kertas, laptop, dan hitung dengan cermat. Potong apapun yang bisa dipotong. Hanya bayar yang perlu saja, yang membuat bisnis Anda tetap berjalan. Lanjut, halaman 52. Masyarakat nggak butuh kur, tetapi butuh keuntungan atau profit. Kur atau kredit usaha rakyat seringkali dijadikan sebagai sebuah patokan. Kalau kur tersalurkan, berarti masyarakat atau UMKM produktif. Sebenarnya enggak gitu. Seringkali kita melihat bahwa utang adalah bantuan, tetapi sebenarnya bukan. Utang ya beban, bukan bantuan. Kalau sumbangan itu adalah bantuan. Beda ya antara hutang dengan bantuan. Kalau hutang ya hutang, kalau sumbangan itu baru namanya bantuan. Tapi kan kita nggak bisa berharap mendapatkan bantuan sumbangan. Yang kita perlukan adalah edukasi dan juga regulasi-regulasi yang memudahkan UKM untuk bergerak. Boleh kok ditanya, usaha apa yang berkembang dengan bantuan utang? Maaf,
salah bertanya. Usaha apa yang terlihat berkembang dengan bantuan utang? Nah, ini banyak. Karena dengan adanya suntikan modal, pengusaha cenderung memperbesar skala usahanya, tetapi belum tentu memperbesar keuntungannya. Siapa bilang kalau ada suntikan modal bisa buka cabang terus keuntungan bertambah? Nggak ada yang jamin. Tapi yang jelas operasional bertambah. Apalagi masa pandemi begini, pelaku usaha dianjurkan berhutang, padahal kebutuhan-kebutuhan saat ini sebagian besar untuk menutup minus operasional, bukan untuk menambah keuntungan. Artinya, pinjaman hanyalah memindahkan resiko minus dari pekerja ke pengusaha. Para pengusaha akan membiayai sebagian besar aktivitas yang tidak produktif karena perubahan market yang tidak menentu ini. Banyak pengusaha besar yang keberatan membayar hutang, tapi kan malu kalau muncul di publik. Kemudian UKM latah bahwa utang akan membuat usaha tambah besar. Kalau memang utang bikin usaha tambah besar dan menguntungkan, muncul dong pengusaha besar yang mendidik UKM secara detail, step by step, dibimbing utang sampai menghasilkan keuntungan beserta semua perhitungannya. Setahu saya, usaha yang didesain membesar dengan utang tidak punya rencana pelunasannya. Semakin besar usaha, ya semakin besar utangnya, sampai diwariskan pada penerusnya. Ya, memang seperti itu. Nah, kalau ada wacana UKM suruh pinjam KUR, itu semata-mata untuk menghasilkan keuntungan bagi penyedia KUR-nya, bukan untuk UKM-nya. Saya bisa saja salah. Gimana BUMN sekarang? Berapa utang-utang mereka dan bagaimana cara melunasinya? Apakah kami para UKM disarankan untuk mengikuti jejaknya? Saya kembalikan semua kepada Anda masing-masing. Silahkan berhutang dan tanggung sendiri bebannya. Di sini Bang Aril juga menyisipkan foto dari Kompas, hutang dari Garuda dan juga PLN. Oke, sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Dan semoga saya ucapkan semoga bermanfaat. Dan saya doakan semoga Anda selalu sehat, diberi rezeki yang berlipat dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.